Assalamualaikum adik-adik semuanya. Pada video kali ini akan dibahas materi yang sangat kalian tunggu, yaitu tentang ketetapan kesetimbangan. Penasaran? Simak baik-baik adik-adik ya, biar ngerti ya. Jadi adik-adik, kali ini yang akan kita bahas antara lain yang pertama adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan gas. Nah, setelah itu akan dibahas apa sih hubungan antara Kp dan Kc. Lanjut ya. Oke adik-adik, sekarang kita bahas tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi dulu ya. Jadi adik-adik langsung aja kita ke simbol ya. Jadi simbolnya dari tetapan kesetimbangan konsentrasi itu adalah Kc. C, concentration. Gitu aja ya cara menghafalkannya. Oke adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan video yang ini, yang ada di atas ini? Di sana sudah dibahas bahwasanya dengan menitik beratkan pada hukum Leketelir yang berbunyi, jika dalam reaksi kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka menyebabkan reaksi kesetimbangan tersebut akan bergeser dan sekaligus akan mengubah komposisi zat-zat untuk kembali mencapai kesetimbangan. Kemudian adik-adik, pengertian dari tetapan kesetimbangan itu sendiri adalah perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, contohnya jika aku memiliki reaksi seperti ini, maka ketetapan kesetimbangan konsentrasinya dapat dituliskan seperti ini. Konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien C dikalikan dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien D per konsentrasi A dipangkatkan koefisien A dikalikan dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien B. Akan tetapi ingat adik-adik, beneran diingat-ingat ya, yang dimasukkan ke dalam rumus ketetapan kesetimbangan konsentrasi hanya yang fase gas dan cair saja. Ngerti? Untuk solid ataupun lelehan jangan ya. Kemudian adik-adik, penting untuk kalian ingat bahwasanya tetapan kesetimbangan akan selalu bernilai tetap meskipun kalian rubah konsentrasinya, suhunya, volumenya, tekanannya, ataupun kalian tambah dengan katalis, nilainya akan selalu tetap. Jadi, kenapa yang penting ini aku bahas di sini? Karena sering membuat siswa-siswa itu keliru ya adik-adik. Karena banyak sekali soal-soal yang mengecoh terkait dengan pernyataan ini. Hati-hati ya. Oke adik-adik, sekarang lanjut membahas tentang tetapan kesetimbangan gas. Seperti tadi, untuk simbolnya adalah Kp, di mana ingat-ingat ya, hanya berlaku pada fase gas saja. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan nilai tetapan kesetimbangan gas, maka kalian harus memahami konsep berikut, bahwasanya tetapan kesetimbangan gas diberi harga berupa tekanan parsial gas, di mana tekanan parsial gas diberi simbol P besar. Sehingga dengan arti kata lain, pengertian dari tekanan parsial adalah tekanan yang dimiliki jika suatu gas mengisi suatu wadah tanpa adanya zat lain. Misalkan nih ya adik-adik, jika aku memiliki zat A dengan fasenya gas, maka tetapan parsialnya disimpulkan sebagai Pa. Kemudian untuk rumus tekanan parsial A, maka dapat dituliskan Pa sama dengan fraksi mol A dikalikan dengan P total. Contohnya nih adik-adik ya, jika aku mempunyai reaksi seperti ini, maka berdasarkan pengertian sebelumnya, tetapannya dapat dituliskan seperti ini kan, yaitu Kp sama dengan PB pangkatkan koefisien B per PA pangkatkan koefisien A. Bener kan? Nah, PA dapat dicari dengan fraksi mol A dikalikan dengan tekanan gas total, di mana fraksi mol gas A dapat dicari dengan menghitung molnya A dibagi dengan mol totalnya. Sedangkan untuk tekanan totalnya dapat dicari dengan PA ditambah dengan PB. Sedangkan untuk PB dapat dicari dengan mengalihkan fraksi mol B dikalikan dengan P totalnya.
di mana fraksi mol B didapatkan dengan rumus mol dari B dibagi dengan mol totalnya. Sedangkan PT-nya dapat dicari dengan menjumlahkan PA dan PB. Begitu ya rumusnya. Oke adik-adik, sekarang kita bahas mengenai apa sih hubungan antara KP dan KC ya. Nah adik-adik, untuk mendapatkan rumus hubungan antara KP dan KC, yang pertama kita asumsikan bahwa gas yang dimaksud merupakan gas ideal. Misalkan nih, aku mempunyai reaksi yang seperti ini, sedangkan rumus gas ideal adalah PV sama dengan nRT, iya kan? Maka untuk rumus tekanan A adalah Na dikalikan dengan R dikalikan dengan T per volumenya, sedangkan PB dapat dicari dengan mengalikan mol B dikalikan dengan R dikalikan dengan T per volumenya. Nah, karena konsentrasi zat rumusnya adalah mol per volumenya, maka rumus yang di atasnya itu dapat ditulis seperti ini ya. Untuk PA sama dengan konsentrasi A dikalikan R dikalikan T, sedangkan untuk PB sama dengan konsentrasi B dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Nah, sedangkan untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi dapat dituliskan KC sama dengan konsentrasi B per konsentrasi A, maka dapat kita lanjutkan seperti berikut ya adik-adik. Menurut pengertiannya tadi, KP kan sama dengan PB dipangkatkan koefisien B per PA dipangkatkan koefisien A, maka dari rumus ini dapat kita jabarkan seperti ini adik-adik. Untuk PB dan PA-nya kita ganti dengan apa yang sudah dijabarkan tadi. Nah, untuk konsentrasi B per konsentrasi A itu dapat kita tulis dengan KC kan? Sedangkan untuk pangkatnya, koefisien B dan koefisien A menurut identitas matematika, maka dapat ditulis seperti ini kan? Maka bisa aku katakan delta mol sama dengan B dikurangi dengan A, atau koefisien yang ada di produk dikurangi dengan jumlah koefisien yang ada di reaktan. Maka dari itu hasilnya seperti ini ya. Maka dapat ditulis kembali bahwa hubungan antara KP dan KC adalah KP sama dengan KC dikalikan dengan RT dipangkatkan dengan delta N. Gitu ya. Alhamdulillah adik-adik, tetapan kesetimbangan sudah selesai dibahas semuanya ya. Akan tetapi untuk video kali ini masih membahas tentang teorinya saja atau rumus-rumusnya saja. Nah, untuk video-video selanjutnya nanti akan dibahas contoh soal beserta bagaimana cara mudah untuk mengerjakan soal-soal kesetimbangan ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah, see you next time.